Bismillahirrohmanirrohim. Pada pelajaran fisika, bab pertama yang akan dipelajari adalah bab besaran dan pengukuran. Di SMP, kalian sudah belajar tentang besaran dan satuan. Di bab ini pun sama, kalian juga akan belajar besaran, satuan, dan pengukuran. Namun, tambahannya adalah kalian juga harus bisa melaporkan hasil pengukuran lengkap dengan ketidakpastiannya, analisis dimensi, dan pengolahan data hasil percobaan dengan menggunakan aturan angka penting. Nah, fisika sendiri adalah ilmu pengetahuan untuk mempelajari gejala alam. Jadi, fisika itu sebenarnya adalah semua yang ada di sekitar kita, semua yang ada di lingkungan kita. Tetapi tidak cukup dengan kita hanya mengamati alam saja atau hanya mengamati lingkungan di sekitar kita saja. Tapi harus disertai dengan data kuantitatif yang diperoleh dari hasil pengukuran. Pada saat kalian melakukan pengukuran kuantitatif, dibutuhkan suatu sistem satuan untuk menyampaikan hasil pengukuran maupun untuk membandingkan hasil pengukuran. Misal, saat mengukur tinggi badan, kalian biasanya menyatakan dengan satuan panjang cm. Contoh, pada gambar ini tinggi badan seorang anak adalah misalkan 125 cm. Massa satu buah semangka 3 kg. Suhu badan seseorang 39 derajat Celcius. Kalau ini sih orangnya kena COVID ya, kalau suhunya segini. Kemudian jam menunjukkan pukul 03.40. Oke, sekarang kita masuk ke materi pokok. Bahasan yang pertama adalah besaran pokok. Ini sudah kalian pelajari di kelas 7. Ingat nggak? Ingat lah ya, masa nggak ingat? Ada berapa besaran pokok? Yap, ada 7. Panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, di tabel ini ada kolom baru nih. Kolom yang isinya dimensi. Apa itu dimensi? Dimensi adalah cara menunjukkan bagaimana suatu besaran tersusun dari besaran-besaran pokok. Di mana dimensi panjang adalah L, massa M, waktu T, kuat arus listrik I, suhu θ, intensitas cahaya J, dan jumlah zat N. Ingat ya, dimensi itu ditulis dengan huruf besar dan tanda kurung siku. Kemudian, bahasan kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Di sini ada 6 contoh besaran turunan. Pokoknya ya, selain 7 besaran yang ada di tabel tadi, itu yang selain panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat, pokoknya selain mereka itu adalah besaran turunan. Contohnya ada luas. Luas satuannya apa? Satuannya meter persegi, meter pangkat 2. Nah, meter itu kan satuan dari panjang. Dimensi panjang, ya panjang long, adalah L. Jadi, dimensi luas adalah L pangkat 2. Kemudian volume satuannya M kubik ya, meter kubik, M pangkat 3. Jadi dimensinya L pangkat 3.
Kalau kecepatan, satuannya meter per sekon. Panjang per waktu. Jadi dimensinya L per T. Nah, T pangkat 1 ini yang ada di bawah kita pindahkan ke atas, naik ke atas sejajar dengan L. Jadi sekarang pangkatnya dia negatif. Jadi dimensi kecepatan adalah L T pangkat min 1. Oke, terkait materi dimensi, kalau ada pertanyaan atau kalau masih ada yang belum ngerti, silahkan kalian tanyakan saat kita belajar tatap muka. Next, sekarang ke contoh soal. Di sini ada soal gaya tarik-menarik antara dua benda yang masanya M1 dan M2 dan terpisah sejauh R dapat dinyatakan dengan F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat dengan G adalah suatu konstanta. Maka dimensi G adalah, karena yang ditanya dimensi G, kita otak-atik dulu persamaan ini agar bisa dibuat G sama dengan. Pertama, kali silang dulu. Ya, jadi FR kuadrat sama dengan G M1 M2. Jadi G sama dengan FR kuadrat per M1 M2. Kan udah jadi dibuat G sama dengan. Kalau dibuat G sama dengan, sekarang kita tulis satuannya. G sama dengan, F itu gaya, satuannya Newton. Jadi N R kuadrat, R itu jarak, jadi NM kuadrat per massa kali massa, jadi kilogram dikali kilogram. Terus Newtonnya kita jabarin, G sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat dikali meter persegi, meter pangkat 2 ya, per kilogram. Kenapa Newton dijabarkan menjadi kilogram meter per sekon kuadrat? Ingat rumus gaya, F sama dengan M kali A, massa kali percepatan. Massa itu kilogram, percepatan itu meter per sekon kuadrat. Jadi Newton di sini kilogram meter per sekon kuadrat. Lalu untuk memudahkan, yang S kuadrat ini nih, per S kuadrat kita satukan dengan yang di bawah nih. Jadi G sama dengan kilogram meter dikali meter persegi per S kuadrat dikali kilogram kali kilogram. Sekarang kilogramnya dicoret ya, kan sama kilogram dicoret nih. Seneng kan kalau kalian nyoret jadi lebih sederhana ya. Kilogram dicoret sehingga sekarang G sama dengan M pangkat 1 dikali M pangkat 2. Jadi M pangkat 3. M pangkat 3 per S pangkat 2 kilogram. Udah, kita tulis dimensinya. M pangkat 3 meter, kan panjang ya, panjang kan long tuh, long. Jadi L pangkat 3. Sekon itu waktu time. Jadi T pangkat 2. Kilogram, satuan massa ya, massa berarti M. Jadi dimensinya L pangkat 3 per T pangkat 2 dikali M pangkat 1. Sekarang T sama M-nya kita naikkan ke atas. Yang tadinya pangkatnya positif berubah jadi negatif. Jadi L pangkat 3, T pangkat min 2, M pangkat min 1. Jadi itu dimensi dari konstanta G. Selanjutnya, instrumen pengukuran. Pertama, alat pengukuran panjang. Apa saja yang kalian tahu? Ya, ada mistar, meteran. Kalau ini ya kayak penggaris gini kan sering dipakai di kehidupan sehari-hari ya. Terus meteran juga ya, mungkin kalau penjahit kan ngukur ukuran badan kita pakai meteran. Kemudian tukang kayu juga pakai meteran. Nah, kemudian ada mikrometer skrup dan jangka sorong.
Nah, kedua alat ini mungkin jarang ada yang pakai buat ini ya, di kehidupan sehari-hari ya. Bahkan kalian pun mungkin terakhir pakai ini saat praktikum mungkin ya, waktu kelas 7. Oke, kita bahas jangka sorong. Alat ini biasanya dipakai untuk mengukur diameter benda berbentuk lempeng lingkaran. Misalkan kita mau mengukur diameter koin, kemudian diameter benda yang berbentuk bola, misal kelereng juga bisa. Gimana cara baca alat ukur ini? Masih ingat nggak dulu waktu kelas 7 udah pernah kan? Nah, jadi di sini ada skala utama dan skala nonius. Skala utamanya itu yang di bagian atas. Cara membaca untuk skala utama itu lihat angka yang paling dekat dengan nolnya skala nonius. Berarti berapa skala utamanya di sini? Yap, skala utamanya 2,1 cm. Kemudian untuk skala nonius, cari garis skala utama yang segaris atau lurus dengan garis skala nonius. Kalau di sini contohnya pada garis yang ketiga ya, jadi 0, 1, 2, 3, garis angka 3. Nah, kalau skala nonius itu dibuat 2 angka di belakang koma. Karena kalau di jangka sorong itu skala nonius dikali 0,01 cm. Pokoknya diingat aja, kalau skala nonius dibuat 2 angka di belakang koma. Jadi di sini skala noniusnya 0,03. Terus ditambahin deh, jadi 2,1 ditambah 0,03 sama dengan 2,13 cm. Oh ya, untuk NST dari jangka sorong itu 0,05 mm. Kenapa? Karena NST itu kan setengahnya dari skala terkecil ya. Nah, skala terkecil jangka sorong itu kan 0,1 mm. Jadi NST-nya setengahnya 0,1, berarti 0,05 mm. Atau kalau mau dibuat cm, berarti 0,005 cm. Selanjutnya, ada mikrometerskop. Alat ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter luar benda dan mengukur ketebalan suatu benda yang mempunyai ukuran yang cukup kecil. Misalkan pada lempeng baja, aluminium, diameter kabel, kawat, lebar suatu kertas, gitu ya, ketebalan kertas itu juga bisa pakai mikrometerskop. Nah, caranya membaca dari alat ini gimana? Sama seperti jangka sorong, mikrometerskop juga punya skala utama dan skala nonius. Skala utamanya itu yang horizontal ya, kalau skala noniusnya itu yang vertikal, yang ada di silindernya itu, silinder putarnya. Untuk yang skala utama, cara bacanya lihat garis atau angka yang paling dekat dengan batas silinder putar. Di sini skala utamanya 4 mm. Lalu untuk skala nonius, lihat garis yang segaris atau lurus dengan garis di skala nonius. Di sini skala noniusnya 30. Sama juga dibuat 2 angka di belakang koma. Nah, dikali 0,01 mm. Jadi skala noniusnya 0,30 mm. Terus ditambahin 4 ditambah 0,30 sama dengan 4,30 mm. Untuk NST mikrometerskop adalah 0,005 mm. Karena skala terkecil yang bisa dibaca adalah 0,01 mm. Kalau penggaris atau mister, NST-nya berapa? Kalian kalau pakai penggaris, ukuran paling kecil yang bisa kalian pakai berapa? Di penggaris tuh ya, kan ada ukuran 1 mm ya, itu masih bisa kalian baca kan? Nah, NST-nya berarti setengahnya 1 mm. Berarti NST dari penggaris itu 0,5 mm. Oke, instrumen pengukuran selanjutnya adalah alat pengukuran massa,
yaitu neraca. Jenis neraca yang kita bahas di sini adalah neraca Ohaus 3 lengan. Ini gambar bagian-bagian dari neraca Ohaus. Cara membacanya gampang. Kalian jumlahkan skala yang ditunjuk di tiap lengan. Satuannya gram semua. Untuk neraca lengan depan untuk satuan, lengan tengah ratusan, lengan belakang puluhan. Contohnya di sini 2,4 ditambah 500 ditambah 40. Jadi masanya 542,4 gram. NST dari neraca Ohaus 3 lengan adalah 0,05 gram karena skala terkecil yang bisa dibaca adalah 0,1 gram, yaitu pada lengan depan. Jadi NST-nya 0,05 gram. Alat pengukuran terakhir yaitu alat pengukuran waktu, contohnya stopwatch. Sudah bisa ya cara bacanya. Yang di lingkaran dalam ini menunjukkan satuan menit dan yang di luar satuan detik. Dan bahasan terakhir yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Perbedaan mereka adalah punya arah atau tidak. Kalau skalar, dia besaran yang punya nilai tapi tidak punya arah. Contohnya waktu, suhu, massa. Gak ada kan besaran 3 kg ke kanan, 4 kg ke kiri atau 6 menit ke atas, 10 derajat Celcius ke kiri. Gak ada kan? Nah, kalau yang gak ada, yang mereka yang gak punya arah ini disebut besaran skalar. Sedangkan kalau besaran vektor, dia punya nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya. Dulu pas SMP pernah belajar resultan gaya kan, 5 Newton ke kanan, 10 Newton ke kiri. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Sama kayak juga kecepatan, 10 meter per sekon ke kanan, 6 meter per sekon ke kiri. Jadi kecepatan ke kanan positif, kecepatan ke kiri negatif. Nah, mereka yang punya arah ini disebut besaran vektor, dimana nanti ini akan dijelaskan lebih detail di bab vektor. Baik, ini materi terkait besaran dan alat ukur. Selanjutnya nanti akan belajar tentang aturan angka penting yang akan dijelaskan di video lain. Semoga bermanfaat. Jangan lupa membuat catatan ketika menyimak video ini. Terima kasih.